Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama sebelum mulai, Bapak Gembala akan bimbing kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua yang sudah berkumpul Tuhan pada pagi hari ini lewat media Zoom Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Mengucapkan syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi semua hamba-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan, dan biar pujian-Mu Tuhan berbau harum Tuhan di mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Allah peduli, Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadap, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
persoalan yang kita hadap, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya Tuhan, haleluya. Ya, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pimpin kami Tuhan, bukan karena bisanya kami, pandainya kami Tuhan, tapi karena Engkau sendiri yang menuntun kami Tuhan. Biarlah kami mau naikkan pujian ini Tuhan, di hadapan Engkau. Pakai kami semua Tuhan, lidah bibir kami Tuhan, hati kami untuk memuji Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, kami siap Tuhan memuji Engkau. Amin. Kita naikkan satu pujian lagi. Kita angkat pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas kuning. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, haleluya. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau selalu Tuhan. Haleluya. Dalam setiap aspek hidup, menyenangkan hatimu Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Halo. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Halo? Ya, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Ya, gimana kabar ya? Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat semuanya? Sehat ya. Nah, puji Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kita masih sehat, masih bisa beribadah, tidak tertular virus COVID, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau pernah saudara dapat ngelihat TikTok nggak? Waktu dulu ada orang yang bilang kalau sampai dengan saat ini saudara nggak kena COVID, itu katanya adalah saudara karena punya imun yang kuat ya. Pernah ada yang ngomong gitu kan? Karena saudara punya imun yang kuat. Kemudian kedua, karena saudara pandai menjaga mematuhi prokes ya, protokol kesehatan. Ketiga, karena saudara jarang keluar rumah ya. Tapi dia lupa. Keempat, yang pertama adalah bukan yang keempat, yang pertama itu bukannya karena punya imun yang kuat. Yang pertama adalah karena Tuhan melindungi kita, membungkus kita dengan kuasa darahnya, ya, sehingga kita terhindar dari virus corona dan sehat sampai saat ini. Itu karena penyertaan Tuhan buat kita semua, buat keluarga kita, buat tubuh kita, ya. Nah, udah gitu kita saat ini kita menghadapi virus corona yang varian baru yang kita kira waktu dari sebelum Lebaran itu kan udah ada rencana, bahkan anak sekolah pun anak-anak saya mau mengadakan sekolahnya udah mau mengadakan PTM, pertemuan tatap muka ya, walaupun berskala ada ininya, ada cuman 2 jam sekolah, cuma 2 jam. Tapi seminggu 2 kali, udah ada rencana, udah ada dalam dunia pendidikan udah ada keberanian untuk tatap muka ya, karena dipikir coronanya udah mulai meredah ya. Tapi belakangan ini malah virus corona itu semakin menggila dan banyak bertambah korban lebih daripada yang dulu-dulu ya. Nah, dan kita juga sering kan berdoa buat Indonesia. Ya kan, dalam PPW kita selipkan doa kita buat Indonesia agar negara kita, agar Indonesia ini dilawat Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Coba saudara, ternyata ada firman Tuhan yang bilang negara kita akan dipulihkan, ya. Tuhan akan memulihkan negara kita. Apa itu bunyi firman Tuhan? Kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Ada caranya bagaimana Tuhan memulihkan negara kita ya. Saya bacakan 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kita imanin bahwa ayat yang ke-15 ini adalah tempat kita ya, ibadah kita ya, doa kita ya. Sekarang saatnya mata Tuhan terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, doa-doa kita semua ya. Nah, yang ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa umat Tuhan?
Siapa yang ini? Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Siapakah umat Tuhan? Umatku itu umat Tuhan Yesus. Siapa yang namaku disebut? Yaitu kita, pengikut Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, ya, umatku. Ini beda dengan, ini K-nya huruf besar, beda dengan umat-umat yang lain ya di luar Tuhan Yesus, ya. Umatku yang atasnya namaku disebut, disuruh apa? Merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tahu nggak saudara apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri itu bukan berarti kalau kita jalan, permisi, bongkok-bongkok gitu ya, di depan orang, biar menunjukkan kita rendah hati, rendah diri gitu ya. Atau orang bilang apa? Dia menggunakan bahasa, ayo dong mampirlah ke gubuk saya, maksudnya untuk rumah ya, untuk bilang istilah rumah, mereka menggunakan, ayo mampirlah ke gubukku, gubukku sederhana gitu. Pas kita lihat rumahnya, wow bagus sekali ya. Dia menggunakan istilah yang istilahnya nggak usah, dia merendahkan diri maksudnya, bilang gubuk gitu. Atau dia bilang, tulisan aku jelek nih, seperti cakar ayam. Pas kita lihat tulisannya, gila bagus banget, kebaca ya, bagus. Nah, atau dia bilang, sehari-hari saya cuma makan seadanya, ya, seadanya. Pas kita lihat makanan dia, waduh, segala macam makanan ada, dari sayur, ikan, udang, kepiting, segala macam, makan babi, sapi, dan segala macam ada ya. Nah, bukan menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesederhanaan kayak gitu. Itu namanya gaya bahasa ya, gaya majas, litotes, menunjukkan tujuannya untuk merendahkan diri. Tapi bukan. Maksud Tuhan itu merendahkan diri bukan seperti itu ya, bukan menunjukkan majas, litotes, tujuannya merendahkan diri di hadapan lawan bicara, bukan. Tapi yang apa tuh saudara yang tahu nggak apa itu maksudnya merendahkan diri? Merendahkan diri adalah yaitu merendahkan diri, kita baca ya supaya seperti ada banyak kisah tentang diri ya. Kita baca, ambil 1 Raja-Raja 21 ayat 16 sampai 29. 1 Raja-Raja 21. Ya, ini cerita tentang Ahab ya. Ahab itu seorang raja ya. Nah, sebelah tetangganya, sebelah istana Ahab itu ada seorang bernama Nabot, orang Israel. Ya, dia punya kebun anggur. Nah, si Ahab ini pengen kebun anggurnya si Nabot untuk dijadikan kebun sayur karena berdekatan dengan istananya si Ahab ya. Si Ahab ini mau beli, entah dia mau tukar dengan kebun anggur yang lebih baik ya, agak jauh dari rumahnya, atau dia beli ya, dia bayarin. Tapi si Nabot ini nggak mau jual pusaka nenek moyangnya ya. Nah, akhirnya si Ahab ini karena kesel hati, dia pengen beli, dia punya duit tapi nggak bisa beli barang gitu ya. Dia pengen perluas mungkin, dia pengen bikin tanaman sayur dan dia nggak bisa beli. Jadi dia kesel. Akhirnya dia kesel, masuk istananya, dia tiduran, dia nggak mau makan. Istrinya nanya, kenapa lu nggak mau makan gitu ya. Akhirnya si Ahab cerita. Akhirnya karena pujukan istrinya Isabel, akhirnya si Isabel melakukan situasi yang saudara bisa baca ya, siasat liciknya. Akhirnya Nabot pun dibunuh dengan dilempari batu ya. Kemudian ayat yang kita baca, ayat yang ke-16 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh
serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mataku. Ayat 21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan makan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ya, kita udah baca. Nah, saudara udah paham bagaimana jahatnya Ahab. Dia membunuh Nabot, kemudian hartanya dirampas. Ya, melalui firman Tuhan melalui Elia kasih tahu bahwa aturan Nabot dan istrinya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi Ahab mendengar itu bukannya marah, tapi dia langsung bertobat, ya, bertobat merendahkan diri. Di dalam ayat yang 29 Tuhan bilang, sudahkah kau lihat Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ya, oleh karena ia merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Ya, itu maksudnya merendahkan diri tadi. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, ya, artinya kita umat Tuhan, ya, saat ini Tuhan inginkan kita merendahkan diri, artinya kita bertobat sungguh-sungguh, ya, menyesal, merendahkan diri dengan berpuasa. Ahab ini melakukan merendahkan diri dan berpuasa, maka hukuman yang seharusnya dihukum itu Tuhan batalkan, ya, Tuhan batalkan, Tuhan enggak jadi hukum, ya. Nah, saudara, kalau saat ini sebentar mungkin habis firman Tuhan dan ibadah selesai, mungkin udah dimatikan, saya akan berbicara lebih panjang lebar, ya. Tapi dari firman Tuhan ini kita lihat Ahab itu seorang apa? Seorang raja, ya, seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin, karena pemimpinnya salah, dia pengen menguasai pengen ngebeli tapi nggak dikasih, nggak dijual. Akhirnya istrinya punya rencana yang jahat, membunuh dan supaya suaminya bisa ngambil, merampas, ya. Nah, dia menyuruh rakyatnya untuk berkomplot, untuk berjoin, ya, join melakukan dosa, ya. Akhirnya rakyatnya nimpukin Nabot, dan akhirnya Nabot mati. Nah, karena kejahatan istrinya dan Ahab, akhirnya rakyatnya pun ikut berdosa, ya. Nah, kalau jadi ada bisa seorang raja bisa mengakibatkan rakyatnya ikut berdosa, nanggung dosa. Jadi ada bisa dari seorang pemimpin yang kita rakyatnya nggak tahu apa-apa tadinya, ya, karena bisa seorang pemimpin yang melakukan kesalahan,
atau seorang raja melakukan kesalahan, akhirnya rakyatnya juga kena getahnya, ya. Kita mau berdoa, ya, buat pemimpin yang Indonesia khususnya, ya, agar kalau umpamanya ada mengatakan hal yang salah, jangan sampai Indonesia yang kena bagian enggak enaknya, ya. Nah, sebabnya kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham. Ya, tuh kan Abraham itu katanya, ya, dengerin ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. Nah, oleh karena Abraham tuh, ya, oleh karena Abraham seorang bapak, ya, bapak orang beriman. Nah, semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ada efeknya. Dan kalau tadi Ahab, karena Ahab rakyatnya menjadi berdosa, ya. Tapi karena Abraham, maka semua orang di muka bumi mendapat berkat. Jadi ada efeknya, ya. Nah, ini perkataan Bapak memberkati Abraham. Nah, dari Abraham punya anak bernama Ishak. Ishak juga memberkati Yakub dengan perkataan yang sama. Kita baca di Kejadian 27. Kejadian 27 ayat yang ke-29. Ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ya, ini perkataan Yakub, perkataan Ishak untuk memberkati Yakub. Jadi ada sama, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ya, bangsa Israel itu adalah kita tahu adalah keturunan dari Yakub, ya. Yakub mempunyai anak 12 dan 12 itu menjadi suku-suku bangsa Israel, ya. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap minta pimpinan-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa Tuhan untuk memimpin hidup kami Tuhan, mengikuti jalan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.